sebenarnya SAC itu apa sih ya bro? Bener sih. Mungkin orang-orang udah pada lihat ya belakangan kali ini kan kayaknya wah di Instagram ada, kita main TikTok juga, main YouTube juga, tapi masih aja banyak yang nanya SAC itu apa? Iya. Gitu kan. Ya. Gak usah raguin lah, editor kita gila sih. Dia udah pasti langsung masukin tuh websitenya kita gitu. Nanti saya tunjuk tek ada. Dan masih banyak lagi ya. Kalau misalnya yang mau kepo-kepo bisa kali ya masuk ke websitenya kita ya. Bener, mungkin kalau yang masih bertanya-tanya nih gitu, sebenarnya ini inti pembicaraan kita apa gitu kan ya. Hello everybody, welcome to Seto Podcast. Keren. Yang mantap dari Pak Joni memang. Iya benar. Mungkin sebelum kita mulai kita kenalan dulu kali ya. Oke, buat teman-teman di luar sana, kenalin saya Joni Dan gua Ahmad. Oke, gua lu aja ya, sorry ya. Gua lu aja lah. Oke, baik. Ya mungkin terima kasih buat teman-teman yang menunggu kehadiran kita berdua. Benar. Ya, mungkin di luar sana banyak yang nanya juga kemana nih kita berdua selama ini kok nggak pernah muncul di YouTube-nya SAC. Ya, kenapa kira-kira Mas Ahmad? Biasalah, kita lagi sibuk nih bangun studio pertama. Terus? Kedua emang males aja bikin konten sebenarnya. Males? Enggak ada. Kita lagi ngasih kesempatan lah buat yang lain yang muda-muda biar tampil kan. Bosan kan ya mukanya kita mulu. Benar, ya kan? Kadang di jalan nanyanya kita gitu ya, ketemunya. Padahal masih banyak orang lagi yang harus kita kenalin ya. Betul, kasih kesempatan lah yang lain buat tampil, yang muda-muda. Ya kan? Benar. Ini apa konten terbaru kita ya, podcast ya? Bener, sekarang kita udah well prepare nih. Betul. Nih, gitu kan. Studio udah kita ready. Buat siapa? Buat penonton semua biar makin asik ngedengarnya. Benar, oke. Ya, terima kasih buat teman-teman. Udah terima kasih aja gua. Belum selesai, udah terima kasih. Belum selesai ya. Oke, mungkin hari ini kita mau ngebahas perkenalan SAC kali ya. Boleh. Bro ya. Gitu, mungkin buat orang-orang yang udah kenal sama SAC, kita pertebal lagi supaya ingatannya makin kuat lagi. Tapi buat teman-teman yang belum kenal, ayo kita kenalan. Karena ada peribahasanya apa? Tak kenal maka ta'aruf. Oh, ta'aruf. Baik. Ya. Oke, baik. Mungkin dibantu kali ya buat ngejelasinnya ya. Sebenarnya SAC itu apa sih ya bro? Bener sih. Mungkin orang-orang udah pada lihat ya belakangan kali ini kan kayaknya wah di Instagram ada, kita main TikTok juga, main YouTube juga, tapi masih aja banyak yang nanya SAC itu apa? Iya. Kan? Dia tuh ngapain sih kerjanya? Karena makin kesini makin kesana. Gitu. Bingung nih gue nih, makin kesini makin kesana. Maksudnya gimana maksudnya? Ya makin ini kok SAC semuanya ada gitu loh. Oh mau ini ada, mau itu ada. Benar. Semua disiapin. Jadi pada bingung sebenarnya SAC itu apa. Kira-kira bisa dijawab kali ya? Bisa lah. Karena saya karyawannya. Sama kita juga karyawan sebenarnya. Tapi kan buat teman-teman di sana nanya nih. Benar. Gitu loh. Lagi nungguin sebenarnya apa gitu. Nah, oke. SAC itu kepanjangan ya. Itu tuh singkatan SAC. Oh, SAC itu singkatan ya? Singkatan biar orang lain gampang nyebutnya aja SAC gitu. Karena kepanjangan itu dari Seto Ananda Cemerlang PT-nya ya, atau dengan brand kita yang terkenal adalah Seto Accurate Consultants. Iya, betul. Nah, si Seto Accurate Consultants ini ngapain sebenarnya? Kerjaan utamanya nih ya. Nah, betul ya kan. Karena di TikTok beda kontennya, di IG beda kontennya, di YouTube beda. Jadi kita pertebal nih hari ini nih bro. Apa nih? Bingung, ini ngapain kok mainnya tebak-tebakan? Nah, kan? Bener. YouTube-nya kok ada yang lagi makan samyang. Betul. Makin bingung lah ya orang. Makin bingung. Gitu ya. Sedikit cerita dulu nih. Ya dong. Gitu. Iya dong. Ada lah ya waktu saya bercerita-cerita. Aduh, saya mau buat kamu mah apa aja ada, serius. Ya, jadi SAC ini nih sebenarnya ya itu kita nih jasa. Jasa implementasi akurat, John. Yang pertama nih di Indonesia. Wih, pertama banget nih. Bener-bener pertama. Oke. Gitu kan. Pertama yang memang tujuannya adalah melayani pengguna Accurate di seluruh Indonesia. Oke. Jadi, takutnya ada yang nanya juga nih, Accurate itu apa? Nah, kan? iya dong. Karena nggak semua. Karena gue lihat waktu itu di Baleho ada Accurate, tapi beda tuh. Beda. Iya. Akurat itu mungkin. Oh, itu akurat ya? Iya, iya. Ngecek sesuatu itu. Iya, betul. Beda ya. Oke. Mungkin buat wanita di sana nanya ke sana pasti pemahamannya. Benar ya.
Accurate yang dimaksud di sini ke accounting software, Joni. Accounting software, jadi, baik. Accurate ini software akuntansi yang menurut saya nih, ya opini aja, ini yang sekarang ini terbaik di Indonesia. Apa iya? Emang boleh sekeren itu Accurate? Boleh lah. Ya kan? Itu udah keren banget lah. Oke. Accounting software buatan anak negeri. Ini juga yang paling keren. Dan kita ini SAC jadi partner resminya si Accurate. Jadi yang memang khusus memberikan pelayanan after sales-nya dari Accurate. Jadi siapapun orang yang menggunakan Accurate dan mau tahu nih cara pakainya, cara maksimalinnya itu, tempat yang tepat untuk bertanya adalah SAC. Oke. Singkatnya berarti penyedia layanan implementasi ya. Benar. Software accounting namanya Accurate itu ya. Betul banget. Tadi apa namanya? Pionir ya, yang pertama. Bener, pionir kita yang pertama bikin di Indonesia ini. Wow, luar biasa. Berdiri tahun berapa emang kira-kira ya? Kita ini berdiri sudah dari tahun 2012. 2012. Wah, sekarang 2023 berapa tuh? Kurang lebih sudah 11 tahun ya. Benar. Gila, luar biasa. 11 tahun tuh pegangnya cuma Accurate aja nih. Accurate ya. Kenapa kira-kira Accurate yang kita handle ya? Karena Accurate itu software yang menurut kita ya cukup bervariatif gitu. Banyak sekali jenis-jenisnya. Betul. Dan bisa digunakan oleh semua jenis bidang usaha. Benar-benar. Ini apalagi di Indonesia ya kan. Setiap tahun itu UMKM itu pasti bertambah gitu kan, yang pasti butuh yang namanya software akuntansi gitu kan, yang biar laporan keuangannya tuh bagus, rapi gitu kan. Nah dari situlah berangkatnya kita gitu kan untuk membangun SAC ini biar para pengusaha-pengusaha itu punya laporan keuangan yang bisa dimanfaatkan lah nantinya untuk mengambil keputusan gitu kan, untuk berinvestasi nantinya, begitu Bang. Yes, betul. Ya, berarti dengan 11 tahun ini harusnya sudah banyak dong perkembangan ataupun perubahan yang dimiliki oleh SAC itu sendiri ya sampai saat ini. Kira-kira apa aja nih SAC itu? 11 tahun perjalanan yang menurut saya sebuah perusahaan tuh cukup struggle ya, Bang John gitu kan. Karena kita ini awal lokasi di Jakarta. Oke. Itu yang pertama ya? Benar, pertama di Jakarta. Kita tuh dari kecil namanya kita ngerasain lah namanya kontrak rumah gitu kan. Orang-orang pada belajar di situ semua. Gila, gue ngerasain banget itu. Masih inget banget di otak gue itu. Di papan tulis kecil ya kan. Kita belajar di situ bareng-bareng. Betul. Gitu kan. Sampai ya kita semua pada saat itu ya kan kita punya satu visi misi yang sama gitu kan, mau mengembangkan perusahaan ini nih. Benar. Gitu. Sehingga dari tahun 2012 kita sudah lumayan waktu itu ya di Jakarta sendiri kurang lebih bisa punya sampai 10 orang konsultan. Iya. Itu untuk awal-awal perusahaan berdiri padahal ya. Benar. Gila. Bukan perusahaan baru 1-2 tahun lah ya. Kita udah punya 10 konsultan. Kenapa sebanyak itu ya karena kebutuhan marketnya juga banyak. Permintaan di luar sana banyak gitu ya. Yang nuntut kita harus ada lagi timnya gitu ya. Betul. Gitu kan. Kadang nanya ini jadwalnya penuh, tambah lagi dong orangnya. Kita mesti nambah lagi nih SDM kita. Betul. Nah, dari situ itu tadi kita masih di Jakarta aja gitu kan, dan dari request ternyata banyak sekali yang di luar Jakarta nih request kita. Benar. Sehingga kalau mau panggil dari Jakarta kan mereka mesti keluar coast lagi ya. Betul, harus ada yang disediain ya. Benar, transport, akomodasi gitu kan. Nah, dari sanalah kita berencana nih, Mas John, kita mau expand ke luar kota gitu. Oke. Berarti cabang pertama dong? Benar, kita coba expand dan cabang pertama kita itu ada di Surabaya. Kita coba buka di Surabaya saat itu, ya kan. Kenapa? Karena memang market di Surabaya juga cukup luas, benar. Ya, cukup benar. Besar gitu. Jadi Surabaya lah yang jadi satu cabang pertama kita, ya. Buat kita start nih, bisa atau enggak sih perusahaan seperti ini tuh punya cabang. Betul. Ya. Siapa yang kepikiran gitu loh, jasa-jasa kayak gini pengguna Accurate lagi. Betul. Bisa punya cabang. Benar. Nah, pertama kita coba buka di Surabaya gitu kan. Di Surabaya itu syukurnya ya Bang John, kita juga disupport sama tim sales Accurate-nya. Oke, berarti kita nggak sendirian di sana ya? Benar. Gitu. Waktu di Surabaya itu kita berpartner dengan rekan tim sales Accurate yang ada di Galaxy Mall. Iya. Tapi ngomong-ngomong di Surabaya tahun berapa ya? Kita berdiri ya? Lebih 2016 lah, dari 2 tahun dari sini lah. 14 tahun ke 16 lah. Dari di situ kita mulailah buat bangun Surabaya. Oke. Karena sebelumnya di situ memang sudah ada orang yang kita coba tempatin, John gitu kan, kita struggle gitu kan, ya akhirnya banyak pergantian gitu.
akhirnya kebetulan saya sendiri yang coba ngehandle ke Surabaya sana. Waduh. Mungkin buat klien-kliennya di Surabaya masih ingat kali ya harusnya ya. Tampangnya Mas Ahmad ya. Mungkin beberapa ada yang masih ingat lah ya, klien-klien lama banget gitu. Masih ada keep on touch nggak? Masih dong. Masih ya. Masih banget gitu. Saya kan suka main ke Surabaya juga masih. Dan kadang kalau main suka ya ketemu klien lagi. Lebih ke saya aja lah. Iya benar-benar tetap harus ya di maintenance ya. Benar juga komunikasi. Oke, lanjut lagi. Nah, ya beruntungnya lah Bang John kita start di sana dibantu oleh tim sales accurate-nya ya. Di sana ya ada tim Galaxy Mall dan juga Tunjungan Plaza waktu itu. Ada dua store ya, benar-benar. Ya, benar gitu kan. Sekarang sih store-nya itu udah gabung di Bumi Mandiri. Bumi Mandiri. Itu di Surabaya juga nggak jauh dari Tunjungan Plaza. Mungkin kalau ada yang mau pengguna accurate di Surabaya bisa tuh ke sono ya, benar, ke store sana. Benar-benar. Berarti Tunjungan Plaza udah nggak ada ya, yang Tunjungan Plaza ya? Udah di merger sekarang. Udah di merger. Satu tempat aja mereka bareng-bareng itu. Nah, itu salah satu ya rezeki kita lah. Bekerjasama dengan sales-sales yang menurut kita juga profesional. Betul. Yang saling bisa backup satu sama lain. Benar. Jadi, penjualan akuratnya penjualan training kita juga implementasi juga lancar ya. Betul. Ya, terima kasih juga deh not lah buat bosnya di sana, ada Pak Roy di sana. Pak Roy. Pak Roy, thank you buat kerjasama kita di Surabaya sampai dengan saat ini nih. Benar. Ya Pak Roy. Ya salam Gunners Pak Roy. Oh iya, dia pencinta Arsenal. Pencinta Arsenal gitu ya. Sayang sekali. Iya. Orang Arsenal sabarnya tinggi-tinggi loh. Percaya saya Pak Joni, percaya. Oke, baik. Oke. Dari Surabaya pasti harusnya nggak mungkin di Surabaya dong, berhentinya dong, buka cabangnya dong. Benar. Nah, Surabaya itu kita melihat kan memang apa yang kita lakukan tuh works gitu. Yes. Wah, ini berhasil nih di Surabaya. Kita punya klien, Betul. punya tim juga di sana yang cukup besar. Betul. Nah, akhirnya kita coba nih ekspansi, tapi mungkin yang next setelah Surabaya itu kita main yang dekat-dekat dulu nih. Kita coba ke Bandung. Oke. Mungkin pada nanya, kenapa harus di Bandung? Ngikutin lagu. Apa tuh lagunya? Kan ke Bandung, Surabaya. Biar sesuai sama lagu. Simpel sekali. Gitu. Jadi ya emang harus seperti itu gitu. Jadi biar lagunya lengkap, masa Surabaya nih, Bandungnya mana nih enggak ada. Bener sih, bener. Gitu. Bener. Gak kepikiran loh. Gak kepikiran. Nah, jadi filosofinya gitu. Jadi bisa ke Bandung, Surabaya itu ada SAC-nya maksudnya. Oke. Gitu Mbak Jenny. Gitu. Oke, baik. Kita kadang suka ambil dari filosofi yang aneh. Iya. Orang kan? Iya. Kita orangnya out of the box biasanya gitu ya. Banget sih. Tahun berapa ya kira-kira ya di Bandung? Saya lupa tuh kira-kira di Bandung. Tahun berapa ya sekarang? Mungkin 2000. Kalau nggak salah 2018. 17-18 Iya, ya. kalau nggak salah 2018 deh. Ya sekitar tahun segitulah. Sama tuh waktu di Bandung ya lumayan struggle juga kita. Yep, betul. Masih ingat sih. Waktu itu sering banget, enggak PP juga ya. Kadang kesana tuh ya kita keretaan gitu. Betul, dulu masih ingat banget. Dulu lagi kita pengen berkembang ya, kendaraan belum ada. Belum ada, masih ingat. Tiap ini keretaan, kesana keretaan, di sana sewa motor. Kalau nggak Gojek dulu zaman kalau udah ada ya, Gojek Gokar ya. Kita masih kayak gitu. Ya beginilah ya legalnya. Ya. Tapi seru dong harusnya di Bandung ya. Seru banget. Seru ya. Kan. Unik sih mungkin. Unik kan ya, di Bandung ya. Beda jauh, harusnya bisa dibilang beda jauh sama yang di Surabaya kan kalau nggak salah. Beda lah, kulturnya, bahasanya gitu kan. Ya caranya juga mungkin kita mesti adaptasi lagi lah. Kita pakai di Surabaya nggak bisa banget dipakai di Bandung. Benar setuju. Kita harus ikutin, benar sih. Penyesuaian di sana ya. Itu benar. Nah, berlanjut setelah Bandung gitu kan. Bandung sampai sekarang ya alhamdulillah sudah berdiri juga. Kita melanjutkan perjalanan kita lagi nih. Gimana ya kira-kira? Nah, mungkin ada yang tahu gak di mana nih kira-kira penonton? Saya sih tahu, cuman saat ini saya pura-pura untuk tidak tahu aja. Kamu pasti tahu. Oh iya. Oke. Selanjutnya kita coba expand nih. Selanjutnya kita ada di Semarang. Di Semarang. Hore. Enggak ya? Iya hore dong. Hore. Nah, pertanyaan lagi, kenapa di Semarang? Kenapa di Semarang? Ini gak ada hubungannya sama lagu sih. Iya kan ya. Padahal saya menungguin loh, saya pikir ada yang sama kayak lagu. Enggak ya? Jadi kita Semarang tahun berapa dulu bro? Ceritain bro. Tahun berapa ya Semarang itu? Mau 19 2021 sih harusnya sih. 21 ya? 2020 atau 2021 sih, lupa. Ya, segitu kita udah berikannya lumayan lama soalnya ya. Betul. Nyiapin ini itu sampai akhirnya kita memberanikan diri. Benar. Itu kan karena di Semarang
itu tidak seperti di Surabaya dan Bandung. betul. Yang ada store-nya ya. Benar. Tuh, di Semarang waktu itu belum ada store-nya saat itu gitu kan, sehingga kita coba buka lah di Semarang gitu. Kita cari-cari sendiri juga tuh. Benar. Cari rumah lagi buat kantor, cari orang lagi, start from zero lagi lah. Betul. Benar-benar mandiri lah ya kita di Semarang itu lah ya. Benar, belajar mandiri gitu kan. Nah, kenapa juga di Semarang pilihan kotanya gitu kan? Karena kita coba mau menghandle Pulau Jawa nih. Iya, gitu benar-benar. Kan. Jadi dari Jakarta kita ada, ya kan? Jawa Barat, Bandung masuk lah ya. Bandung Jawa masuk. Barat, gitu kan. Terus Jawa Tengahnya kita ada Semarang. Jawa Timurnya kita ada Surabaya. Itu. Betul. Jadi di satu Pulau Jawa kita punya branch kita nih. Benar. Gitu. Ya mungkin bisa ngejawab juga kali kebutuhan ataupun permasalahan dari klien-klien kita kali ya, gitu. Kalau di Jakarta klien di Tangerang, Bekasi masih gampang, ya kita kirim dari Jakarta, mereka nggak keberatan, gitu kan. Kadang dulu di Bandung mereka nanya, transportasi sebagai, akhirnya kita hadirkan di Bandung. Begitu juga di Surabaya gitu kan. Sama kayak di Jogja, ya udah dia tinggal hubungin sama aja. Enak banget. SHC yang di Semarang, bener nggak sih? Betul banget. Iya kan? Oke. Jadi kita coba mempermudah para pengguna Accurate. Yes, betul. Jadi mau training, aduh susah, cuma ada di Jakarta. Benar. Kita tenang, jangan khawatir. Gitu kan, kita ada di semua kota yang ada di Jawa ya. Yang di Jawa sih untuk saat ini ya. Jawa misalnya, gitu kan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ada kita semua, jadi don't worry. Benar. Mau kenalan langsung juga disampaikan juga nggak masalah dong ya. Silakan dengan senang hati. Yang mau ada di mana, mau ketemu kita, tinggal bikin janji aja. Cek di websitenya kita aja. Benar. Itu ada semua. Betul. Wah, menarik ya. Dari tahun 2012 sampai dengan 2023 bukan tahun yang singkat sebenarnya. Gitu. Banyak yang kita lewatin ya dari cerita di baliknya itu, di balik semua cabang itu kayak ya kita sama-sama pernah survive ya waktu lagi pandemi. Wah gila sih itu pandemi itu luar biasa banget itu. Bergejolak hati ini Bos. Waduh, ya. Apalagi kita di jasa ya. Benar. Kan yang orang udah pada nggak kerja gitu kan, kita juga sama, kerjanya bergantung sama klien. Betul. Klien nggak ada, kita sepi order, udah gitu kan. Yang namanya hampir gila. Benar. Gue pikir gue gak akan pernah gila gitu kan. Ternyata pernah ya. Tuhan hadirkan. Nih lu mau gila nih. Gue kasih nih COVID. Ngerasain lah namanya gila sedikit-sedikit ya. Ngerasain. Waktu pandemi itu. Betul. Tapi itu pembentukan karakter sih bro. Positifnya kesana sih gitu loh. Gimana cara kita bisa survive, berkembang diri, inovasi terus. Sampai saat ini kita masih ada gitu. Untuk merangkul klien-klien kita di seluruh Indonesia ya. Setuju gitu. Jadi kalau orang tahu, SHC dari tahun berapa? Dari tahun segini sampai tahun segini gitu kan. Benar. Orang ngelihat sebuah company yang udah struggle ngadepin pandemi itu pasti udah beda. Betul. Karena nggak semua loh, nggak melulu perusahaan kecil, perusahaan gede aja banyak yang kolaps. Kita lihatlah di berita gitu kan. Iya, betul. Startup udah banyak yang tutup, nyerah gitu. Benar. Ya itulah puji syukurnya. Ya kita masih bisa bertahan ya. Benar ya, alhamdulillah banget lah di masa itu kita sama sekali nggak ada ngekat orang loh. Gitu kan. Jadi ini nggak bener-bener lah gitu kan, orang kita coba berdayakan semaksimal kita. Benar. Stay aja gitu kan. Betul. Itu salah satu ini juga sih kepuasan sendiri sih kalau gue pribadi gitu loh. Ngadepin si COVID ini gitu loh. Gimana sih ngeliatin teman-teman pada kena layoff tapi kita punya karyawan yang masih kita perjuangkan, luar biasa, gila. Betul. Ya itulah karena kita di jasa ya. Jadi memang karyawan adalah poin utamanya kita. Bisa bilang aset-asetnya kita juga. Aset-asetnya kita, benar. Itu yang perlu digarisbawain sih. Kita mesti jaga, kita berdayakan lah. Yes. Gitu kan? Ya namanya manusia pasti ada moodnya gitu kan. Pasti. Gak kayak kita jualan barang gitu kan. Mood juga nggak melulu bagus. Betul. Itu yang sulit lah. Yes. Sekarang kita jaga. Oke. Nah karena kita udah 11 tahun, pasti kliennya udah banyak dong yang kita handle ya. Gitu. Kira-kira per sekarang udah berapa ya klien kita handle ya? Kalau sekarang Bang Jan, klien SHC itu kurang lebih 5.000 ya. 5.000 itu entitas ya, 5.000 entitas. 5.000 entitas. Gitu. Berarti ini bicara soal existing ataupun yang new ya berarti ya? Benar. Existing new itu kita totally di database kita ya, itu udah kurang lebih 5.000-an lah. Gila. Dari segala jenis bidang, dari yang retail, trading gitu kan, manufacture gitu kan, distributor, kontraktor, NGO bahkan ya, yang NGO non-profit gitu kan. Itu juga ke kita semua gitu loh. Ya, boleh spill nggak sih dikit aja klien-klien besar yang udah kita handle gitu? Klien besar, banyak banget gitu kan. Pertama ya ada mungkin perusahaan pabrik yang besar, ada kapal api gitu kan, terus ada pabrik mayones, ada QP gitu. Kalau di F&B ya juga lumayan banyak juga lah kita
pegang nama-nama besar di situ. Yes, Harley Davidson kita pegang. Oh iya, Harley Davidson ya. Distributor motor Indonesia bukan situ? Ya, betul. Oke. Yes. Sama Volta kalau nggak salah yang lagi hype motor listrik. Bener. Itu kita handle dong. Bener. Manufacturing Volta. Benar. Setuju. Kemarin kalau nggak salah lu habis meeting juga kan sama Skintific. Skincare. Itu masih on progress sih. Masih on progress ya? Belum ya? Belum. Masih on progress. Kita doain lah. Deal lah, semoga deal nanti. Amin. Ya itu lumayan banyak juga ya berarti kalian kita handle ya. Kalau nggak salah berkat artisan itu ya, juga lumayan kan ya? Ini ya apa namanya, granit ya, benar rumah-rumah eksklusif gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah lah kita dipercaya ya, trusted lah oleh banyak klien. Jadi yang mau pakai jasa SAC buat handle accurate-nya nggak usah diragukan lah. Benar gitu. Ya terima kasih juga sih buat klien-klien yang udah percaya sama kita gitu kan. Untuk kita bantu handle gitu ya. Oke. Nah mungkin banyak juga yang bertanya-tanya atau mungkin karena gini ya, kita waktu bernegosiasi sama klien itu kita kan biasanya ketemu sama karyawan, ya kan, nggak langsung ke ownernya gitu, ataupun mungkin si level ataupun manajemen yang tertentu lah gitu kan. Jadi mereka tuh nggak bakal begitu banyak tahu sebenarnya layanan kita tuh ada apa aja sih, ya kan, yang sebenarnya tuh bisa dipakai gitu loh di perusahaan tersebut. Mungkin bisa kita jelasin kali ya, layanan SAC apa aja. Oke. Nah, layanan SAC ini cukup banyak ya per sekarang gitu kan. Yang memang paling andalan ya itu ada namanya Seto Priority. Betul, itu adalah paket yang kita berikan kepada klien-klien yang tadi mungkin sudah disebutkan tuh. Ya kayak Volta, Kepala Api, QP gitu kan. Jadi Seto Priority ini adalah, nah nanti kita bisa lanjut nih ke part selanjutnya karena Seto Priority cukup panjang nih gitu. Wah, gila. Berarti ini harusnya layanan unggulan kita ya? Bener. Oke. Tapi di spill dikit nggak boleh? Atau emang benar-benar kita keep buat next? Poinnya si Seto Priority ini layanan yang pasti bikin kalian tercengang lah. Gitu. Bisa tuh. Bener. Bikin kayak gini paketnya. Gitu. Dan ini juga kalau salah layanan yang lagi digaungkan oleh SAC tahun ini ya, Seto Priority. Bener. Hampir setiap bulan pasti kita punya namanya klien-klien priority-nya kita. Oke, kalau kayak gitu berarti mungkin di next podcast kita bahas Seto Priority karena harusnya lebih deep ngobrol ini lebih lama sih ya. Kalau salah bisa 2 hari ya ngomongin ini ya. 2 hari 3 malam. 3 malam bisa ya, 2 hari 3 malam ya. Bukan 3 hari 2 malam ya. Oh, kebalik ya. Oke, terima kasih loh. Baik, ini kita terus layanan selain dari Seto Priority ada apa ya? Oke, selain Seto Priority kita punya layanan, kalau layanan reguler kita ya pasti itu onsite ya gitu kan. Onsite itu ya kayak tim kita visit ke klien gitu. Itu di seluruh Indo ya kita melayani ya. Jadi mau di Papua, di Ambon, dimanapun ya, nggak usah khawatir. Kita ada di Timur Leste loh. Udah 2 klien di Dili kalau nggak salah. Dili yang kita pakai mesti nukar dolar dulu buat jajan di sana. Bener. Harga mie Indomie kalau nggak salah berapa dolar gue juga lupa itu. Tim gue lumayan sih. Artinya kan itu kita dipercaya ya sama semua gitu kan. Oke. Itu yang regulernya. Bener, regulernya ada di situ. Terus buat yang menengah ke bawah gitu, buat pelajar-pelajar. Gitu kan. Apa tuh? Kita punya namanya Seto DigiClass. Seto DigiClass. Nah, boleh dong di-spill Seto DigiClass apa? Seto DigiClass itu pelatihan online tuh. Pelatihan online. Gitu kan. Jadi platform yang kita punya, orang-orang bisa belajar dari situ gitu kan. Jadi disediakan video dan materi-materi yang beragam. Jadi tinggal pilih aja dong ya berarti ya. Tinggal pilih video apa nih yang mau kita pelajarin gitu. Mau video apa tinggal masukin keranjang, check out. Mantap. Benefitnya apa ya? Wah, benefitnya banyak banget gitu kan. Di situ ada sertifikasi juga kalau mereka ada sertifikat gitu kan. Wah, gila. Ini harusnya bagus banget sih buat orang mahasiswa ya, atau pelajar-pelajar yang lagi mau coba ambil keahlian gitu kan. Bener Terus juga sertifikatnya ini juga sebagai bahan pendukung mereka pada saat apply. Ataupun buat CV-nya dia ya pasti. Setuju. Jadi itu pun harganya sangat-sangat ekonomis. Sangat-sangat ekonomis. Per video cuma 25.000. Cuma 25.000. Sama kayak kopi apa ya dulu? Starbucks aja lebih mahal daripada itu. Lebih mahal Starbucks ya gitu. Padahal Starbucks habis ya. Kalau ini bisa dipakai ilmu yang nggak ada habisnya ya. Yang bermanfaat lah. Berapa tadi? 25.000. Mulai dari 25.000 gitu. Ya harusnya nggak merubah kocek ya. Harusnya aman. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Tapi ada sih satu lagi ya, cuman itu kita mesti masukin next podcast sih. Nanti kita jelasin. Oke, baik. Karena emang banyak ya. Banyak banget. Belum saya jelasin nih, ada Seto Academy. Seto Academy, bener. Mau saya jelasin nggak sih Seto Academy? Kayaknya Bapak yang lebih pandai. Oke, nanti aja ya. Nanti saya yang nanya. Oke, baik. Bener. Saya pengen coba itu duduk di sana tuh kayak gimana sih sebenarnya rasanya. Kita bertukar posisi. Oke.
Dan masih banyak lagi ya. Kalau misalnya yang mau kepo-kepo bisa kali ya masuk ke websitenya kita ya. Bener, mungkin kalau yang masih bertanya-tanya nih gitu, sebenarnya ini inti pembicaraan kita apa gitu kan ya. Masuk aja ke websitenya kita www.setakuret.com ya. Ada nih di bawah nih ada tulisannya sih. Ada website, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram kita di situ. Ya. Gak usah raguin lah, editor kita gila sih. Dia udah pasti langsung masukin tuh websitenya kita gitu. Nanti saya tunjuk ada gitu. Tiba-tiba kepala saya keren ya. Ya gitu kan, bisa gitu. Ya? Keren ya pokoknya. Keren pokoknya, jangan ragukan editor kita lah. Keren lah ya. Makanya kenapa kita lama mempersiapkan ini, Bung. Gila. Supaya jauh lebih proper dan keren. Oke, siap. Gitu. Ya, tapi gue nggak tahu ini beneran gede nggak pala gue nanti ya. Gue tunggu sih. Oke. Mungkin podcast kita kali ini kita lebih ke situ dulu kali ya, Bro. Boleh, kita lebih kepada perkenalan dulu kan. Yang tadi buat teman-teman di luar sana, Bapak Ibu yang sudah kenal sama kita, terima kasih. Ya jangan lupa selalu ingat-ingat kita juga ya. Gitu. Buat yang belum kenalan, kita sudah jelasin tadi about SAC itu, perjalanan kita dari awal sampai dengan sekarang. Kita sudah punya brands di mana aja, layanan kita apaan aja gitu kan. Ya meskipun pada akhirnya kita arahin mereka ke website. Gitu ya kan. Website mungkin lebih informatif ya. Ada visi-misinya juga. Oke. Mungkin kita sudahi kali ya, Bung. Siap, terima kasih. Gitu ya. Bang John buat undangan podcastnya nih hari ini. Ini bukan undangan ini kan podcast kamu juga sebenarnya. Keren. Ya, jadi udah pasti. Nanti kita buat lagi konten-konten berikutnya ya. Siap. Di jilid kedua ya. Ini jilid pertama kita yang di BTW. Oke, buat teman-teman mungkin kita sudahi ya buat podcast kita kali ini. Thank you. Jangan bosan-bosan untuk ikutin kita terus ya. Kalau misalnya mau ada masukan, boleh diinfoin lagi ke kita di channelnya kita. Oke, mungkin kita sudahi, kita akhiri. See you. Bye. Bye.